Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan di channel saya Logo Kamu. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan peraturan, di mana web yang kita ambil adalah Shutterstock. Shutterstock baru-baru ini cukup mengagetkan kita sebagai kontributor atau penyedia desain di website tersebut, karena peraturan baru ini cenderung sangat bisa dibilang merugikan lah buat kontributor. Kenapa? Karena mereka memulai ada peraturan baru yang memangkas. Jadi sebagai contoh, saya di sini saya sudah 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun sebagai kontributor di Shutterstock. Di sini saya sudah menghasilkan 1586 download untuk image. Spesialisasi saya di sini tuh logo, banyak kan logo. Jadi ya ada 1-2 pattern ilustrasi, tapi lebih banyak kan logo. Kenapa logo? Karena saya mengikuti banyak marketplace. Jadi untuk desainnya, maksudnya penyedia grafis seperti Graphic River, terus Creative Market dan yang lain-lain. Di situ ada desain yang memang yang sering kali saya alami adalah terreject di Graphic River. Nanti saya akan bahas tentang kenapa di reject dan wajar atau tidak rejectnya, dan banyak hal tentang Graphic River mungkin di next session. Jadi hasil rejectan itulah yang kemudian saya upload ke Shutterstock. Jadi awalnya dulu saya sangat semangat sekali ya di awal-awal 2017 itu menguploadnya, karena waktu itu memang belum terlalu banyak kontributor saingan lah. Dalam artian saya lihat di updatean terbarunya itu untuk desain-desain logo masih lumayan agak pelan gitu. Tapi sekarang, ini yang akan kita bahas, kenapa ada perubahan di Shutterstock berhubungan dengan royalty atau fee yang berkurang. Jadi sebagai contoh, saya tuh sebenarnya sudah lewat dari $500. Peraturan yang lama saya akan mendapat per downloadnya itu rata-rata 0,33 dolar. Jadi 3 kali download sudah $1 gitu ya. Kalau sehari bisa mungkin 30 sampai 50 image atau lebih, ya dikali-kaliin aja. Di sini itu berlangsung selama berapa bulan itu, sampai akhirnya ada perubahan tersebut. Setelah diusut-usut, ternyata faktor yang mempengaruhinya adalah adanya COVID-19. Jadi adanya virus ini kan akhirnya banyak negara-negara melockdown daerah mereka masing-masing, mencanangkan kebijakan kerja dari rumah. Untuk pasarnya juga sudah saya sendiri ngerasa makin kesini makin berkurang ya tingkat downloadnya, banyaknya download. Jadi setelah saya amati dari awal diberlakukannya peraturan tentang pemotongan fee atau royalti kontributor di Shutterstock ini, saya mengambil kesimpulan bahwa Shutterstock tuh tidak mau kehilangan kontributornya, tapi sekaligus juga dia ngambil momen untuk mengambil buyer yang
banyak di masa pandemi ini karena memang harganya pasti ditekan banget gitu. Di sini bisa dilihat sangat unik ya, ada yang harganya 0,1 lalu kemudian ada yang 0,73, berarti lebih besar kan, ada yang 0,26, kemudian 0, jadi kalau dulu per download itu rata-rata 0,33 untuk saya, tapi biasanya kalau untuk yang belum sampai $500 pendapatannya itu 0,25. Nah ini lebih rendah kan sekarang, rata-ratanya 0,10. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Karena nggak semuanya seperti itu. Bisa dilihat ini ada yang 0,10, 0,13, 0,56, ada yang 10 bahkan ya. Jadi menurut saya dengan adanya perubahan ini nggak perlu terlalu diseriusin, udahlah cut, udah selesai, nggak usah di situ ya. Kalau memang ada pilihan lain sih nggak apa-apa, tapi kalau untuk karena memang nggak ada kegiatan lain terus udah capek apa segala macam karena males, ya rugi sendiri nanti. Kalau saya bilang sih terus aja gitu semampunya untuk diisi portfolionya, karena setelah saya amati juga yang ngedownload itu biasanya hari itu tuh itu aja gambarnya. Berarti di mesin pencarian atau di promosinya si Shutterstock itu image itu aja. Jadi pas waktu hari itu, sebagai contoh ini nih, pattern ini yang saya punya ini sering banget di download di hari yang sama. Jadi saya pikir mungkin di mesin pencarian di Shutterstock itu sering banget keywordnya nyerempet di desain saya tersebut, atau karena memang saya sudah upload itu lumayan lama, mungkin sekitar 2 tahun, jadi di mesin pencarian dia akan di atas. Jadi keuntungannya untuk sebagai kontributor lama di situ tuh itu. Makanya kalau untuk setiap ada perubahan males terus ini ya, nanti akan jadi newbie terus, itu akan jadi nggak banyak peluangnya. Jadi gitu. Jadi kiat yang pertama adalah tetap upload gitu. Ada baiknya kalau memang teman-teman itu bukan logo designer, itu lebih cari aja tema-tema yang memang seasonnya lagi pas. Misalnya kayak sekarang pas saya cek ini uploadan terbaru dari kontributor itu adalah tentang COVID-19 yang sekarang lagi pastinya lagi happening ya. Terus juga iya, ini dari yang infografik atau dari icon, vektor, logo, itu rata-rata nggak jauh-jauhnya dari corona. Jadi mereka ngambil pasarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya punyanya bukan, ya nggak apa-apa, upload aja terus. Karena kita nggak pernah tahu masa ini akan berakhirnya kapan. Jadi saya rasa setelah masa itu berakhir, orang akan kembali kepada rutinitasnya masing-masing. Jadi pasti kontributornya banyak yang berkurang lagi di masa-masa yang akan datang. Kenapa? Karena kemarin-kemarin ini nggak ada pilihan, orang banyak yang mau nggak mau nyoba peruntungannya di Shutterstock, sehingga overwhelming. Dan jadi mesinnya untuk review juga sempat memberikan info seperti yang saya bilang tadi, yaitu reviewnya agak lama, tumben-tumbenan sampai 2 hari waktu itu, padahal biasanya berapa menit aja gitu, berapa menit langsung oke. Itulah kenapa Shutterstock lebih mudah dan lebih sangat disenangi oleh kontributor. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut saya tetap aja di istiqomahin bahasanya kalau secara agama mungkin ya. Jadi diterusin aja gitu yang udah ada, yang udah jalan. Yang belum jalan ya udah. Kalau masih mikir nanti rugi sebenarnya enggak sih. Rugi waktu tuh kalau nggak ngapa-ngapain kalau menurut saya. Kalau masih berkarya, masih membuat sesuatu tuh, saya rasa kesempatan itu akan datang tiap saat. Jadi
untuk saat ini sih saya menganjurkan untuk tetap upload, tetap tetap tekunin gitu. Terus selebihnya usahanya adalah nge-share karya kita di misalnya kayak saya udah anjurin ke teman-teman yang nge-DM di Instagram saya @logokamu. Instagram saya @logokamu ya, jangan lupa. Rata-rata pada nanya, "Bang, saya udah punya banyak gitu. Baiknya berapa? 5." Jadi gimana nih kok nggak laku-laku? Nah, itu sebenarnya sih mesin promosi Shutterstock tuh udah best loh. Ada di mana-mana. Kalau kita buka situs-situs bajakan apa gitu misalnya kayak itu ada Shutterstock tuh, pasang iklan di situ. Jadi sebenarnya kalau memang nggak kebantu dengan itu, bisa dengan mandiri lah. Dengan mandiri caranya ya kayak yang saya lakuin, pakai Shutterstock, pakai Pinterest. Di Pinterest itu kita bisa sharing, bisa pin ya, nanti di reshare banyak orang kok. Jadi sejauh ini yang saya tahu sangat membantu sekali di Pinterest ini, karena yang biasa saya masukin di Pinterest itu adalah karya-karya saya yang dari graphic river dari Envato. Jadi saya di situ juga bisa dilihat tingkat interestnya para buyer itu, kayak seperti ini nih. Seperti ini kan saya bikin folder sendiri. Itu udah dilihat berapa orang gitu setelah kita share, terus diklik berapa orang, ketahuan juga gitu. Ini yang ya seperti, jadi paling nggak dari situ kan kita orang tuh ternyata suka kalau saya bikin logo yang model seperti ini gitu. Tapi seringkali juga di share sama sama orang lain gitu karya-karya saya nggak tahu itu mungkin dari timnya Envato atau dari orang, tapi yang pasti saya sering nemuin karya-karya saya itu di repin atau di sebarin lah ya gitu. Itu sangat menguntungkan sekali buat kita. Kenapa? Karena jadi banyak dilihat sama orang atau bahkan sampai nemu buyer gitu. Karena itu kan teknik marketingnya Envato juga ya. Jadi yang memang punya keahlian untuk share dan sharing itu rata-rata mereka punya kayak afiliasi program. Jadi program dimana dia kalau bisa ngejualin dapat fee gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Jadi mereka bukan desainer, nggak bisa ngedesain, nggak bisa apa, tapi mereka dapat uang dari desainnya. Rata-rata program afiliasi. Jadi kalau mau jelasnya mungkin next part ya. Saya sendiri nggak ikut program itu, tapi di bawah itu nih become affiliate. Jadi di situ memang jadi memiliki afiliasi itu kita tugasnya cuma nge-share sampai laku. Karya orang itu laku, dibeli sama buyer, kita referensi linknya dari kita. Jadi nanti akan ada fee gitu. Karena setahu saya di setiap market itu pasti ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Buat teman-teman yang punya informasi atau punya pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Insya Allah selama ada notifikasi masuk saya akan balas. Kalau ada pertanyaan, selama keilmuan saya nyampe di sana pasti saya jawab. Saya usahakan untuk jawab. Terus kalau ada pertanyaan yang mungkin panjang atau gimana, atau mungkin butuh jawaban cepat, mungkin DM saya di @logokamu Instagram. Saya biasanya sih online 24 jam ya. Jadi nanti pasti saya balas. Terus apa ya?
Ya mungkin mulai ke depan saya akan coba, karena banyak ya teman-teman yang nge-DM saya bahwa minta banyak ada yang minta tutorial desain dari nol misalnya, apa yang perlu disiapin seperti itu. Akhirnya ya udah, saya ada yang pengen, saya pengen belajar desain dari nol, saya belum punya ini. Ya mungkin saya akan ulas agak sedikit ini ya, nantinya part-partnya akan beda-beda. Jadi sekarang ini mungkin Shutterstock, besok mungkin cara mendesain logo dari nol atau segala macam. Mohon dimaklumi karena memang banyaknya teman-teman yang pengen tahu, pengen bisa desain, bahkan ada yang memang sudah pro sih sebenarnya, udah pro, cuman butuh teman sharing aja, ada seperti itu. Jadi welcome aja lah yang mau ngerti desain, pokoknya yang penting seneng desain aja deh. Itu kita sharing bareng, bukan niat saya menggurui atau saya lebih pintar dari teman-teman, tidak, tapi saya cuman pengen sharing, pengen ya apa yang saya tahu, apa yang saya mampu, saya akan berikan. Kecuali misalnya kayak gini nih, kayak saya kan di Graphic River itu sebagai eksklusif author ya, jadi saya tidak boleh memberikan file-file yang saya punya di portfolio saya, baik itu secara dijual, maksudnya dibayar gitu, ataupun free gitu. Jadi dibayar aja nggak boleh, apalagi free ya. Jadi mohon dimaklumi kalau ada yang minta, bang saya minta mentahnya yang diterima di Shutterstock seperti apa, mohon maaf saya tidak bisa memberikannya. Kalau mau beli pun silakan di portfolio saya sana di Graphic River, jangan via saya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Yang untuk terakhir, untuk sebagai penutupnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, Logo Kamu, silahkan di subscribe. Terus jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya kita lebih up to date untuk informasinya. Untuk media sosial yaitu tadi DM aja di Instagram kalau ada pertanyaan. Selebihnya mungkin kita berjumpa di lain session, di lain materi. Semoga aja video ini berkenan dan memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Saya Yuan dari Logo Kamu mengucapkan salam desain dari Logo Kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.